Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Anwar. Nomor peserta PPG 63011450072. Nomor induk mahasiswa PPG 2404011309663. Program studi Pendidikan Agama Islam Asar Perguruan Tinggi Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video Oken PPG Batch 2 tahun 2024 yang bertempat di SMA Negeri Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Ya, sebelum kita belajar terlebih dahulu seperti biasa kita bersama-sama berdoa. Untuk pemimpin doa Bapak mintakan kepada Sarwani. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Sarwani yang telah memimpinkan doa kita pada hari ini. Kemudian Bapak ingin mengingatkan kembali agar kalian mengecek perlengkapan sekolah kerapiannya, ya, seragam dan atribut lainnya. Sudah lengkap lah. Baik, selanjutnya Bapak ingin absen kehadiran dulu. Pertama, Halimatus Sa'diyah, Nadia Arini, Aulia Sari, Sifa Alisya, Misda Nani, Aulatus Safina, Muhammad Ridwan, Muhammad Taufik, Adi Alfian, Muhammad Sarwani, Sulaiman. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya hadir. Baik, sebelum Bapak memasuki kepada materi pada hari ini, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawabkan? Ya, silakan Sarwani. Iya, betul sekali. Kasih aplaus kepada Sarwani. Ya, kemudian kita lanjut materi, yaitu bab yang ketiga, yaitu membahas tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya, kemudian Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba dalam sudut pandang Islam. Yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba
lalu diposting di media sosial. Kemudian meyakini bahwa agama itu melarang akan perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan yang terakhir adalah membiasakan sikap taat pada aturan peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta kepada tanah air. Ya, selebih lanjutnya lagi sebelum kita masuk kepada materi, sebagai rasa syukur cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Baik, untuk hikmatnya Bapak minta semuanya untuk berdiri. Ya. Air putih tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku merasa senang. Tanahku Engkau ku banggakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, kemudian kita masuk kepada pembahasan materi mengenai tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana sih menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah perkelahian pelajar, mengatasi masalah narkoba dan minuman keras? Baik, ada yang bisa menjawabkan? Ya, silakan Sulaiman. Izin menjawab, Pak. Cara mengatasi masalah perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba di kalangan pelajar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan, memberikan pendidikan dan kesadaran, memberikan kegiatan ekstrakurikuler, memberikan pengawasan. Yang kedua, intervensi, memberikan konseling, memberikan mediasi, memberikan pengobatan. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan lembaga, kerjasama dengan masyarakat, dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Ya, terima kasih kepada Sulaiman sudah menjawabkan. Kasih aplaus untuk Sulaiman. Ya, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apa dampak negatif dari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba? Dampak negatifnya itu apa saja sih? Ada yang bisa menjawabkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Yakni dampak negatif dari minuman keras dan narkoba dari perkelahian pelajar, yakni kecanduan, malas beribadah, nilai prestasi menurun, hingga daya ingat menurun. Ya, kasih aplaus untuk Sarauni. Ya, betul sekali. Ada beberapa dampak negatif daripada narkoba itu tadi. Di antaranya adalah malasnya untuk melaksanakan ibadah, kemudian prestasi berkurang dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah
ayat 90 dan 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-'udawati wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yusuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahinun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, di antaranya adalah minuman keras dan narkoba. Selanjutnya, adapun hadis yang membahas tentang hal tersebut, yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, janganlah kalian saling memukul dan jangan saling dengki-dengki. Nah, dari sinilah hadis ini membahas tentang artinya kita tidak boleh memukul orang lain, menyakiti orang lain. Ya, diantaranya adalah berkelahi, ya, sesama pelajar, maka hindarilah. Yang kedua, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, seorang mukmin adalah orang yang tidak menyakiti dan tidak pula disakiti oleh orang lain. Nah, kalau kita tidak ingin disakiti orang lain, maka kita jangan menyakiti orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang artinya, sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah hukumnya haram. Ya, jadi setiap benda, baik itu minuman atau apapun yang mengakibatkan kita mabuk, maka itu diharami dengan dihukumi dengan hukum haram. Walaupun misalkan bendanya dari zat yang halal, kemudian dibuat difermentasi, kemudian dibuat menjadi arak, nah kemudian dikonsumsi sehingga mabuk, ya, nah itu tetap hukumnya haram. Begitu juga misalkan yang rame pada masa-masa ini, ya, anak-anak ya suka mengoplos minum-minuman, ya. Mungkin bahannya dari awal itu halal, seperti minuman yang berkemas itu kan, suplemen dicampur dengan obat-obatan, kemudian menimbulkan kemabukan, maka itu dihukumkan haram. Ya. Adapun dampak negatif, ya, daripada perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba adalah nanti akan menimbulkan luka-luka dan cedera, kemudian akan menjadi trauma, kecemasan, dan depresi, kemudian lagi hubungan rusak, dan apa lagi? Ya, predikat negatif, kriminalitas remaja bertambah, kemudian prestasi akan menurun, kehilangan waktu dalam belajar. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih kehilangan waktu dalam belajar ini? Ya, nah, orang yang mungkin melakukan perkelahian, maka ia akan bersangkutan dengan hukum, ya kan? Mungkin dari perkelahian itu akan mengerugikan seseorang, maka ada orang yang melapor, kemudian ia dipenjara, mungkin beberapa hari, maka selama dalam penjara ia tidak akan dapat mengikuti pembelajaran. Makanya kehilangan waktu dalam belajar, ya kan? Oke. Kemudian selanjutnya, dampak minuman keras. Nah, yang pertama adalah organ tubuh menjadi rusak, gangguan ya sistem saraf, kemudian risiko kecelakaan. Nah, ketika orang mengonsumsi,
narkoba ataupun minuman-minuman keras, maka ia tidak sadarkan lagi, yalah. Nah, apabila ia paksakan untuk berkendara, maka risikonya apa? Akan ia menimbulkan kecelakaan. Kemudian mood labil, maka ia akan berhalusinasi. Yang sekarang ini yang ramai itu ada buah yang namanya kecubung di Kalimantan Selatan ini, ya. Kalau orang yang mengonsumsi kecubung itu katanya berhalusinasi yang luar biasa, ya kan, sampai banyak orang yang meninggal gara-gara ya kecubung ini lah. Nah, akan menimbulkan kecanduan, ya ingin lagi melakukan hal tersebut. Kemudian hubungan dengan manusia itu akan menjadi rusak, kemudian keuangan memburuk, kriminalitas meningkat, ya. Kemudian selanjutnya dampak negatif dari narkoba. Ini beda tipis saja dengan minuman keras tadi lah, tapi cuman zatnya aja beda, ya. Tadi kan minuman kayaknya seperti obat-obatan, ya. Dampak daripada narkoba yang pertama adalah organ tubuh akan rusak, kemudian daya tubuh akan turun, penuaan dini, perubahan kepribadian, kemudian ada halusinasi dan paranoid. Yang kecanduan juga sama dengan minuman tadi, kemudian masalah keuangan serius, hubungan dengan manusia itu akan merusak, angka kriminalitas itu akan bertambah karena ia mungkin tidak mempunyai uang, mereka sampai mengambil jalan pintas untuk misalnya mendapatkan uang dengan cara mencuri, ya betul, ya dengan cara merampok, dengan cara apa lagi? Berjudi, membegal. Nah, yang mereka itu anggap perbuatan itu lebih lebih mudah untuk mendapatkan uang dengan cara yang haram. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Amin. Amin. Ya, kemudian dampak gabungan lingkaran setan, kemudian masa depan akan menjadi rusak. Pak, kenapa sih gambarnya ada orang di dalam botol, ya, di dalam toples lah. Di dalam toples kenapa? Nah, ibaratkan saja ini lingkaran setan kok setiap hal-hal yang positif ketika ingin masuk kepada diri orang yang mengonsumsi itu sulit, ya kan? Makanya banyak orang yang mengonsumsi itu banyak ketika diberikan nasihat mereka itu tidak tidak mendengarkannya, bahkan mengacuhkan, ya. Jangankan teman, mungkin orang tua pun, ya, mereka berontak karena sudah kecanduan. Bagaimana sih cara kita menghindari hal-hal tersebut, ya kan? Yang pertama dengan cara olahraga, bermacam-macam olahraga mungkin yang kita ketahui di lingkungan kita, apa-apa saja olahraga tersebut. Main bola, apa lari, ya kan? Lari berapa meter 100 meter. Iya, 100 meter manggah lah, ya lah. Lari. Kemudian apa lagi? Tenis meja, tenis meja. Kemudian apa lagi? Apa, Sulaiman? Berenang. Apa lagi masih, Mbah? Banjir, ya benar berenang. Nah, kemudian kegiatan keagamaan dan sosial. Oh, ini bagus sekali. Kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat, nah bagus sekali, ya. Di antaranya misalkan kegiatan keagamaan seperti apa, ya? Majelis taklim, apalagi Maulidul Habsyi, ya kan? Burdah, ya, baca burdah, ya. Kemudian kegiatan agama yang lainnya. Kemudian cara menghindari lagi daripada perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dengan cara kalian mengembangkan hobi dan minat. Mungkin kalian di sini mempunyai hobinya yang berbeda-beda, ya kan? Apa saja hobinya nih? Mancing. Yalah, mancing mania. Sarwani lah. Bapak kata juga mancing, ya lah. Bahasa gaulnya tuh munjun. Ya. Apa lagi tuh? Mahancau, marengge, menampirai, membanjur. Wah, kegiatan nasi itu tuh bagus banget, ya lah. Nih, salah satunya daripada cara menghindari daripada minuman keras dan narkoba dengan
menyibukkan diri dengan beberapa hobi tadi ya kan, Unjun. Apalagi hobinya nih? Main bola, hobi ya. Kalau musim kemarau lah, nyaman main bola. Ini beberapa cara untuk menghindari minuman keras, narkoba, dan perkelahian pelajar. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita membahas tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selanjutnya Bapak ingin memberikan kegiatan kepada kalian, yaitu Bapak ingin kalian membuat satu proyek yang membahas tentang materi kita pada hari ini dengan cara pembuatan video. Nah, nanti video ini nanti kalian upload di YouTube atau bisa TikTok atau di Facebook, ya kan? Sehingga memberikan hal yang positif bagi orang lain yang melihatnya. Bapak akan memberikan membagi kelompok, ya kan? Menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian bisa memberikan judul apa yang pas untuk pembuatan video ini yang bersangkutan itu. Mau masalah perkelahian pelajar boleh ya, atau tadi minuman keras dan juga narkoba ya. Jadi ada kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 ada 4 orang, dan kelompok 3 ada 3 orang. Baik, ini Bapak akan bagikan dulu lembar kerja ya siswanya mengenai materi kita. Ya, bisa kalian rumbukan dengan kelompoknya apa-apa saja persiapan yang ingin kalian siapkan untuk pembuatan video. Silahkan duduknya bisa berhadap-hadapan. Di sini tulis ya nama-namanya, kelompoknya kelompok 3, dia namanya beri namanya. Ya, kelompok ini kelompok 2. Kemudian beri namanya. Nah ya, di sini tulis namanya ada 4 lah. Nah, tulis aja dulu namanya. Ya, baik, waktu kalian sudah habis. Silahkan kalian maju ke mukanya ke sini. Silahkan ya kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita memasuki presentasi. Jadi tiap-tiap kelompok kalian mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Ya, Bapak minta terlebih dahulu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya di muka papan tulis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama anggota Sulaiman, Nadia Arini, Aulatus Sapina, Miss Danani. Kami ingin mempresentasikan tentang pembuatan video yang kami akan buat. Tahap persiapan, tema yang ditentukan, perkelahian pelajar, tujuan video untuk mengedukasi agar pelajar dapat terhindar dari hal tersebut. Alur cerita, siswa yang terlibat tawuran. Karakter yang terlibat, siswa dan guru. Pesan yang ingin disampaikan, jauhkan diri dari perkelahian. Dialog dan narasi yang akan digunakan dalam video dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tahap produksi, lokasi di sekolah SMA Bumi Makmur. Alat yang diperlukan, HP atau handphone, mikrofon dan tripod. Cahaya yang dibutuhkan, lampu. Pengambilan suara, alat, mikrofon. Cara mengurangi mixi, pengeditan, capcut. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada kelompok 1 dan 3 yang ingin bertanya tentang masalah ini. Di waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Berapa jumlah pemeran yang akan dimainkan pada pembuatan video kalian? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jumlah orang yang terlibat dalam video yang akan kami buat berjumlah 4 orang, yaitu 1 sebagai guru, 2 orang yang akan berkelahi, dan 1 orang yang akan menjadi penengah. Sekian dari kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, terima kasih ya, yang sudah bertanya, dan kepada kelompok 2 yang sudah menjawabkan pertanyaannya tadi dengan bagus. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Setelah presentasi ini, kemudian tugas yang Bapak berikan tadi, mungkin dari sekarang kalian bisa membuat video pembelajarannya yang membahas tentang perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ya, terserah kalian bisa mengambil tempat di mana ingin syuting video tersebut, ya. Mungkin beberapa waktu Bapak berikan kepada kalian dalam pembuatan video ini. Bisa dari sekarang. Ya, baik, sebagai contoh referensi kalian dalam pembuatan video, nanti bisa kalian lihat contohnya, mungkin kalian bisa mengambil.
baik, itu tadi contoh pembuatan video. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak memberikan link evaluasi melalui Join Quiz. Jadi kalian bisa membuka link tersebut lewat HP. Untuk mengaksesnya, ada beberapa pertanyaan di situ, bisa dibuka HP-nya. Ya, terima kasih yang sudah mengakses link Join My Quizzes. Ya, ada beberapa orang yang sudah menjawab soal gamenya, ada yang dapat nilai 80, ada yang 85 dan 90. Terima kasih. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk kepada simpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, pada siswa-siswa mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Ridwan. Jadi untuk kesimpulannya adalah menghindari perilaku perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dapat dilakukan dengan memahami perasaan dan pendapat orang lain untuk menghindari konflik, menggunakan komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman, memahami bahaya minuman keras dan narkoba, serta dampak negatif terhadap kesehatan badan dan pola pikir, mengembangkan kepercayaan diri untuk menolak hal-hal yang negatif dan memilih gaya hidup yang sehat dan positif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan positif bagi diri sendiri dan orang lain. Kasih aplaus untuk Ridwan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan sampai siswa maupun siswi SMA Negeri Bumi Makmur ini ada yang terlibat dari perkelahian pelajar, jangan sampai ada yang terlibat untuk mengonsumsi narkoba dan minuman keras, ya. Jaga diri kalian, kemudian jaga nama baik keluarga kalian, istilah keseharian kalian dengan hal-hal yang positif. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya jawaban tadi sebagai penutup pembelajaran kita, mudah-mudahan semuanya menjadi paham. Yalah. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya persiapkan untuk bab yang keempat. Sampai di sini pembelajaran kita. Bapak tutup. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita pulang, kita baca doa. Untuk memimpin doa, silakan kepada Sarwani kembali. Allahumma firli wa